Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sama-sama dulu ya. Ya Bu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Udah selesai. Nah, masih ingat gak materi di pembahasan kita sebelumnya tentang apa? Tentang pembentukan jagat raya. Pembentukan jagat raya Bu. Nah, kalau sebelumnya kan kita belajar tentang teori-teori pembentukan jagat raya. Kalau sekarang kita tentang tata suryanya. Tentang tata surya. Ada yang tahu nggak tata surya itu apa? Jagat raya. Ya, tata surya bisa disebut juga dengan jagat raya atau kumpulan dari bintang-bintang yang ada di angkasa. Jadi, tata surya ini terdiri dari planet, ya bintang, satelit, komet dan sebagainya. Kalian tahu gak yang disebut dengan planet? Ya Bu. Ya. Benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang cukup besar untuk memiliki gravitasi sendiri. Ya, jadi kalau misalkan ini semua itu kan namanya juga disebutnya bintang. Tapi kalau misalkan planet ini dia punya orbitnya sendiri. Nah, kalau bintang itu yang kalian lihat malam-malam itu kira-kira jaraknya dekat atau jauh? Jauh banget. Ya, kalau bintang itu dia jaraknya jauh. Bintang itu bisa juga dari kumpulan dari planet. Karena kan kalau misalkan kumpulan dari planet itu, kalau misalkan dari luar angkasa, kelihatannya cuma kayak sebentuk setitik cahaya. Nah, itu juga bisa disebut dengan, makanya planet itu bisa disebut dengan bintang. Selanjutnya ada satelit. Satelit itu biasanya kalau satelit itu ada satelit yang dibuat dari bumi sendiri. Jadi kayak buat menghantar gelombang radio. Kalau bulan itu termasuk planet atau beda? Beda ya, karena dia bulan ini mengorbitnya sama bumi. Ya, jadi kalau bulan itu mengorbitnya sama bumi, sedangkan kalau komet itu benda luar angkasa juga. Udah dicatat kan tadi ya? Nah, selanjutnya ada beberapa teori yang menyatakan tentang pembentukan tata surya. Ada yang tahu apa? Iya. Itu pembentukan jagat rayanya. Kalau ini pembentukan tata suryanya. Ya Bu. Apa aja? Saya tahunya teori planetesimal. Ya benar, planetesimal. Terus Teori hipotesis nebula. teori nebula. Teori bintang kembar. Ya. Ada lagi? Tunggu.
Pokoknya itu doang. Jadi ada teori pasang surut. Nah, sebenarnya ada beberapa lagi teori-teori yang mendukung terjadinya pembentukan tata surya ini. Tapi yang paling terkenal itu cuma 4 teori ini. Yang pertama sebenarnya ada teori nebula. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Teori nebula itu menyebutkan bahwa tata surya berasal dari proses kondensasi atau mengumpalnya kabut yang sangat besar. Jadi kalau teori nebula itu diibaratkan ada sebuah kabut yang sangat besar di luar angkasa yang akhirnya lama kelamaan menjadi tata surya itu, jadi planet-planet kecil yang membentuk sistem tata suryanya. Sedangkan kalau teori planetesimal menyatakan bahwa bentuk galaksi itu spiral. Sedangkan kalau teori bintang kembar, jadi menyatakan bahwa kalau di galaksi itu kan banyak terdapat bintang-bintang. Nah, jadi ada sebuah bintang kembar yang mempunyai massa jenis yang sama dan memiliki besaran yang sama itu mengalami tabrakan yang sangat hebat. Jadi dia membentuk planet-planet kecil sisa dari tabrakan bintang tersebut. Sedangkan yang keempat, ada teori pasang surut. Teori pasang surut ini terjadi karena ada sebuah bintang yang melewati gumpalan kabut. Jadi massa dari gumpalan kabut itu ikut tertarik oleh si bintang yang lewat tersebut. Nah, hasil dari tarikannya itu membentuk titik-titik gumpalan yang akhirnya menjadi planet. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya ada matahari. Ada yang tahu nggak matahari itu apa? Itu merupakan bola pijar yang berukuran sangat besar. Ya, matahari adalah bola pijar Sangat besar. berukuran sangat besar dan jadi matahari adalah bola pijar yang berukuran sangat besar dan mempunyai massa yang besar juga. Matahari ini sendiri menjadi pusat dari tata surya. Jadi kalau misalkan di tata surya itu kan ada namanya matahari sebagai pusatnya dan ada beberapa planet yang mengorbit pada si mataharinya tersebut. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli, menunjukkan bahwa 3/4 dari bagian matahari merupakan hidrogen. Sedangkan sekitar 70%-nya merupakan bagian dari matahari itu sendiri. Matahari. Sedangkan 1/4 atau 30%-nya merupakan helium, oksigen, karbon, dan sebagainya. Nah, jadi matahari itu tersusun dari 3/4 hidrogen, 70% bagian dari matahari,
Sedangkan 30%-nya helium, oksigen, karbon, dan sebagainya. Udah ditulis semuanya? Udah, Bu. Udah. Nah, selain adanya matahari sebagai pusat orbitnya, ada beberapa planet di sistem tata surya kita. Ada yang tahu apa aja? Planet apa aja? Mars. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ya, kita urut ya. Bibi Maisa. Merkurius, Venus. Venus, Mars. Bumi dulu. Bumi, Mars. Mars, Jupiter. Jupiter, Saturnus. Uranus, Neptunus. Pluto. dan Pluto. Pluto ini masih bisa disebut sebagai planet nggak? Enggak. Kenapa? Karena terlalu jauh dan terlalu kecil. Nah, karena Pluto ini terlalu jauh dari planet sebelumnya, dari Neptunus, dan dia pun tidak mempunyai orbit yang tetap. Jadi kalau misalkan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus itu kan dia berorbitnya sama matahari. Kayak gini, misalkan ini matahari. Ini yang paling dekat itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Pluto ini paling jauh dari Neptunus dan dia pun biasanya sering keluar dari orbitnya. Makanya Pluto dianggap keluar dari sistem tata surya kita. Sampai sini paham? Paham. Coba ibu tebakin ya. Planet keempat apa? Mars. Kalau Bumi? Ketiga. Tiga. Yang paling terakhir? Neptunus. Kalian sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Bu, cukup. Cukup. Kalau gitu pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Dilanjut dengan pertemuan nanti minggu depan. Ya, Bu. Kalau gitu kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.